Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan jawab pertanyaan yang diajukan di channel ini tentang reksadana. Jadi jika kalian ada saran, pertanyaan, masukan, atau mungkin usulan topik yang lainnya, kalian bisa sampaikan di bawah. Terima kasih. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul Tutorial Saham dan Reksadana. Jadi saat ini ketika kalian ingin membeli reksadana itu sangat mudah ya. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu ya, seperti itu kita harus ke bank seperti itu. Jadi untuk saat ini kita hanya tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana. Terus kemudian kalian siapkan KTP dan juga nomor rekening bank. Tentunya yang eKTP ya. Jadi eKTP serta nomor rekening bank untuk syarat registrasinya. Jadi di sini saya akan tampilkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Yang pertama di aplikasi Ajaib. Jadi di aplikasi ini kita bisa membeli reksadana. Kelebihannya di aplikasi ini kita juga bisa membeli saham. Jadi selain kita bisa membeli reksadana, kita juga bisa membeli saham. Terus kemudian di Tokopedia. Jadi di Tokopedia kita juga sudah bisa membeli reksadana. Atau mungkin di platform jual beli online lainnya, misal di Bukalapak atau bahkan OVO, itu juga sudah bisa membeli reksadana. Tapi kalau di Tokopedia ini sangat terbatas ya. Jadi dari 4 jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap, kemudian reksadana campuran, serta reksadana saham. Di Tokopedia itu hanya menyediakan reksadana pasar uang. Jadi untuk yang lainnya itu tidak ada seperti itu. Terus kemudian di aplikasi Bibit. Jadi ini ada aplikasi khusus untuk membeli reksadana. Tapi ini cocok untuk pemula ya, karena ada fitur yang namanya Robo Advisor. Jadi kita direkomendasikan produk reksadana yang terbaik itu apa. Jadi kalau di reksadana itu ada banyak sekali produk ya, ada ratusan bahkan ribuan. Kalau di Bibit itu kita sudah diarahkan ya oleh robotnya Bibit, yaitu Robo Advisor seperti itu. Terus kemudian pertanyaan yang diajukan yaitu apa bedanya saham dan reksadana. Jadi saya akan jelaskan perbedaan antara saham dan juga reksadana. Di sini saya akan perjelas yaitu reksadana saham seperti itu. Terus kemudian saya akan tampilkan juga hasil investasi reksadana saham saya di aplikasi Bibit dan juga di aplikasi Bareksa seperti itu. Keuntungannya berapa persen seperti itu. Jadi yang pertama ya, apa perbedaannya? Jadi kalau misal di saham itu kita membeli langsung seperti itu ya, tidak melalui perantara. Jadi kita download aplikasi atau daftar ke perusahaan sekuritas dan langsung membeli saham seperti itu. Terus kemudian untuk bukti pembeliannya itu adalah lot. Jadi kalau kita membeli saham, kita akan punya lot seperti itu. Jadi uang kita ditukar dengan lot. Jadi satu lot itu 100 lembar saham. Jadi sekali beli itu kita mendapatkan 100 lembar saham seperti itu. Jadi misalnya kita membeli satu lot BCA ya, sekitar 3,5 juta seperti itu ya. Itu kita mempunyai 100 lembar saham BCA. Jadi uang kita yang 3,5 itu ditukar dengan 100 lembar seperti itu. Terus kemudian untuk di reksadana, ini di reksadana saham ya, itu kita membeli saham melalui perantara, yaitu yang namanya manajer investasi. Jadi manajer investasi ini ya perusahaan seperti itu, perusahaan yang mengelola uang kita. Jadi kalau misal kita di saham ya, itu kan kita yang memilih sendiri ya, atau BCA atau mungkin kita ingin BRI, seperti itu kita yang memilih. Sedangkan di reksadana saham itu kita dipilihkan seperti itu. Jadi beberapa manajer investasi yang ada di Indonesia ya, misal Manulife Investment Management, kemudian BNI Asset Management seperti itu. Yes, kemudian untuk buktinya itu unit. Beda dengan saham yang lot, kalau di reksadana itu unit. Jadi satu unit saham itu istilahnya adalah paket saham. Jadi satu unit itu berisi beberapa saham seperti itu. Terus kemudian untuk kalian ingin mengetahui ya itu isinya apa saja, kalian bisa ceknya di fund fact sheet seperti itu. Biasanya kalau top holdingnya ya template saja seperti itu ya. Misal BCA, BRI, Unilever, Telkom, ICBP seperti itu. Untuk
satu unitnya. Nanti saya akan tampilkan ya bagaimana tentang unit ini serta top holdingnya seperti apa, seperti itu. Terus kemudian keuntungannya di reksadana itu seperti apa? Di reksadana itu kita bisa membeli eceran ya, seperti itu. Jadi kita bisa membeli mulai dari 100.000 atau bahkan 10.000. Jadi untuk yang pemula atau mungkin pelajar ya yang mau coba-coba investasi itu sangat cocok untuk di reksadana seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Bibit ya untuk melihat perusahaan-perusahaan apa yang dibeli dari manajer investasi seperti itu. Jadi kenapa saya menggunakan aplikasi Bibit? Karena di aplikasi ini itu tidak perlu mendownload fun fact sheet-nya ya. Jadi di aplikasinya sudah ditampilkan perusahaan-perusahaan apa yang mereka beli seperti itu. Jadi kita bisa scroll langsung ke bawah ya. Kemudian di bagian ini pilih reksadana sendiri. Kita pilih yang saham, kita klik yang di bagian saham. Jadi saya akan pilih ya, misal di BNI AM Index IDX30 seperti ini. Itu perusahaan apa saja yang mereka beli seperti itu, saham apa saja yang mereka beli. Dan kita bisa lihat detailnya ya, misal di sini ada CAGR, jenis, total AUM, resiko, terus kemudian minimal pembelian ya. Untuk di produk ini di BNI AM Index IDX30 itu minimal pembeliannya Rp10.000. Jadi seperti itu. Terus kemudian ini ya top holdingnya ya, ada Astra Internasional, terus kemudian Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Charon Pokpan, Semen Indonesia, Telkom, United Tractor dan juga Unilever. Ini untuk top holdingnya, kalian bisa cek lebih detail di fun fact sheet. Terus kemudian untuk produk yang lainnya itu saya akan coba ya, misal di Sukor Equity Fund, kita klik di sini, kita tunggu untuk kita bisa lihat juga ya. Terus kemudian kita bisa lihat ya, di sini ada minimal pembeliannya Rp100.000. Jadi berbeda dengan yang BNI AM tadi itu 10.000. Jadi setiap produk itu beda-beda. Ada yang 10.000, 50.000, 100.000, ada bahkan yang jutaan, 1 juta seperti itu. Nah ini untuk top holdingnya ya. Kita juga bisa tahu alokasi asetnya. Di saham dia taruh 98,53%, dan di pasar uang ini di deposito ya, seperti itu 1,47. Jadi top holdingnya seperti ini ya, ada Astra Internasional, Bank BNI, Bank BTN, perusahaan gas negara, dan juga Telkom Indonesia seperti itu. Untuk produk-produk yang lainnya kalian bisa cek sendiri ya, seperti itu. Ini sangat banyak sekali seperti itu. Jadi kalian bisa cek untuk yang akan kalian pilih itu memegang saham apa saja, seperti itu. Sangat banyak sekali ya, kalian bisa cek sendiri. Jadi langsung saja ya, saya tampilkan hasil investasi saya. Jadi saya berinvestasi sekitar sudah 7 bulan ya, seperti itu. Kalau di reksadana saham saya simpannya di ini dana pensiun. Kita klik di sini, kita tunggu ya untuk hasil investasi saya, dan klik di saham seperti itu ya. Jadi untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk BNI AM Index IDX30 saya investasi 190.000, untungnya Rp36.000 atau 19%, sekitar 7 bulanan. Kemudian dana reksa indeks syariah juga sama, 200.000, keuntungannya 27%, 27.000 atau 13,51%. Jadi untuk total keuntungannya itu Rp63.000 atau 16%, seperti itu. Terus kemudian juga saya berinvestasi di aplikasi Bareksa ya, seperti ini. Di sini ada 2 ya, yang reksadana saham atau reksadana indeks. Jadi untuk di reksadana indeks Average IDX30 itu saya berinvestasi awalnya 500.000, 16.000 seperti itu ya, Rp516.000. Kemudian keuntungannya 115.000 atau 22,38%. Sedangkan untuk di yang satunya di Sukor Equity Fund, ini ya Sukor Equity Fund, saya berinvestasi 500.000, keuntungannya 156.000 atau 31,3%. Jadi seperti itu hasil investasi saya di kedua aplikasi ini.